على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Pertama nikmat iman dan Islam. Kita masih diberikan kekuatan untuk dapat beribadah kepada Allah karena nikmat iman Islam ini masih berada dalam diri kita, dan kita juga masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan berbagai amal-amal yang bisa kita persembahkan untuk kehidupan kelak di akhirat. Semoga ibadah-ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pekan ketiga di bulan Oktober ini Pak Ustaz Yusuf bisa hadir untuk mengisi kajian kita yang selalu akan membahas kebiasaan kehidupan Rasulullah ya Pak Ustaz ya, itu sambil Muhammadiyah ya. Jamaah sekalian yang akan kita ikuti setiap kajian daripada Bapak Ustaz Muhammad Yusuf Syah. Begitu tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita buka kajian pada subuh hari ini dan kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga dengan dibacakan surat Al-Fatihah kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, orang tua kita, dan tetap diberikan kesehatan yang paripurna buat kita semua. Dan kepada saudara kita yang sedang terbaring sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan untuk segera sehat dan bisa kumpul kembali bersama kita di masjid ini. Al-Hadiyah wa Qur'anis Sholihah. Al-Fatihah. Amin amin alamin. Begitu pada Pak Ustaz, kami persilakan Pak Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para sesepuh bini sepuh, para guru, para asatir, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah berkenankan kita untuk bermuajah di masjid yang kita cintai ini. Semoga ijtimah kita hari ini senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita,
Allah bahagiakan keluarga kita dan kita semua insya Allah menjadi ahlul jannah. Salawat dan salam juga tak lupa kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus Allah untuk membawa hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan tadabbur kita, pelajaran kita pada bulan yang lalu dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Kita masuk kepada bab yang ke-30 tentang buah favorit yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan buah-buahan, maka kalimat yang dipakai adalah fawakih atau fakihah. Ya. Fakihah itu mufrad, fawakih itu jamaknya. Al-fakihah berarti segala sesuatu yang dapat menyegarkan mulut atau sesuatu yang dapat dimakan demi mendapatkan kenikmatan, baik itu yang basah maupun kering. Ya, seperti buah tin, melon, kurma dan sebagainya. Kita sudah paham tentang fawakih, buah-buahan. Seperti misalnya dalam surah Ar-Rahman ayat 68, fihima fakihatun atau fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Dalam surga itu terdapat buah-buahan. Nah, di antaranya ada kurma dan delima. Ini Al-Quran menyebutkan itu. Kita lihat buah-buahan apa yang disenangi atau biasa dikonsumsi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Ismail bin Musa Al-Fazari qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad an abihi an Abdullah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kul qitha'a birrutab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ismail bin Musa Al-Fazari bercerita kepada kami, ia berkata, Ibrahim bin Sa'ad bercerita dari ayahnya, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkonsumsi timun dan kurma muda. Jadi kalau kalimatnya ya'kulul qitha'a birrutab berarti makannya bareng. Jadi Nabi suka mengkonsumsi timun dengan rutab. Rutab itu kurma muda. Kalau tamar itu udah tua. Jadi kalau rutab, kalau bapak-bapak biasa nyebutin rutab, berarti yang bapak maksud itu kurma yang masih muda, yang biasa masih kuning-kuning atau masih hijau. Nah, tapi kalau sudah tamar atau tumur, maka itu berarti sudah kurma tua yang sudah matang. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka mengkonsumsi timun dengan kurma muda. Jadi makanya ya mungkin berbarengan saja, kurma dulu atau timun dulu. Nah, ini kebiasaan Rasulullah SAW, salah satu makanan yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah. Hikmah dari pencampuran buah-buahan ini adalah untuk menetralkan kandungan panas. Ini mungkin yang jadi kajian mereka yang mendalami tentang ilmu kesehatan ya. Pada salah satu di antara keduanya, kurma muda diketahui menyebabkan efek panas dalam perut. Efek semacam inilah yang kemudian didinginkan dengan buah melon atau khirbis atau mentimun yang dimakan bersamaan dengannya. Jadi sahabat itu biasa kalau memberikan kurma muda kepada Rasulullah itu di sampingnya sudah ada bukan cacahan ya, potongan mentimun atau terkadang melon. Jadi itu suka dicampur Rasulullah ketika beliau makan. Hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittih birrutab.
dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi melon dan kurma muda. Jadi kadang Rasulullah makan kurma muda dengan timun, kadang dengan melon. Mungkin kalau kita agak aneh ya rasanya ya. Tapi kalau mungkin yang biasa mengkonsumsi itu, kalau yang sudah biasa makan timun, saya rasa sih nggak terlalu aneh mungkin kalau dicampur dengan rutop. Kalau yang biasa makan rutop ya, bisa dicoba. Saya juga belum pernah nyobain ini. Biasanya kalau makan melon ya melon, kurma ya kurma. Tapi Rasulullah mengkonsumsinya berbarengan. Jadi salah satu makanan favorit Nabi, timun atau melon yang dimakan bersamaan dengan rutop. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain. Haddatsana Abi qala sami'tu Humaida aw qala haddatsani Humaid qala Wahbun wa kana shadiqan lahu an Anas bin Malik, dari sahabat Nabi Anas bin Malik, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khirbiz war rutab. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampurkan buah khirbiz dengan kurma muda. Kalau melihat penerjemahan dari Palam Tarjim, khirbiz itu diterjemahkan dengan melon juga. Mungkin bedanya ini melonnya lebih matang, ya, lebih masak. Jadi khirbiz, jadi Nabi mencampurkan antara melon dan buah kurma muda. Itu bisa diteliti nih teman-teman yang menggeluti kesehatannya, apa manfaatnya. Kalau manfaat masing-masing kita sudah tahu ya, melon atau timun, kemudian kurma. Nah, kalau ini dipadukan kira-kira manfaat kesehatannya apa? Nah, ini sama hadisnya. Kemudian kita pindah ke satu hadis. Nah, ini lumayan panjang hadisnya, diceritakan juga oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Saya baca terjemahannya. Apabila para sahabat melihat buah yang pertama kali masak, jadi karena waktu itu di Madinah nggak seperti sekarang ya Pak, dengan teknologi pertanian, kurma itu bisa berbuah lebih dari satu kali dalam setahun. Kalau dulu kurma itu benar-benar hanya setahun sekali berbuahnya. Nah, ini sahabat apabila para sahabat melihat buah pertama kali, mereka segera membawanya kepada Rasulullah karena senangnya pohon itu sudah berbuah. Nah, buah yang pertama keluar itu langsung dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau mengambil buah tersebut, beliau berdoa. Jadi langsung berdoa Rasulullah sallallahu, Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina. Itu doa Nabi. Ya Allah, berkahilah kami melalui buah-buah ini. Berkahilah kami melalui kota kami ini. Berkahilah kami melalui timbangan sa' dan mud kami. Jadi Nabi mendoakan tidak saja buah-buahan itu penuh berkah, maksudnya ketika buah-buahan itu sudah keluar buahnya, Rasulullah berdoa supaya buahnya banyak, lebat. Yang kedua, meminta keberkahan untuk kota Madinah. Dan yang ketiga adalah meminta keberkahan dari timbangan. Maksudnya mereka nanti pada saat tanaman-tanaman ini sudah berbuah dan panen, maka para pedagangnya bisa berdagang dengan jujur, timbangannya jujur. Kalau timbangannya jujur, maka keberkahan pada kota Madinah juga akan ada. Kenapa? Pedagang-pedagangnya jujur dalam berdagang. Makanya itu Nabi Rasulullah SAW mendoakan buahnya, mendoakan kota Madinah, dan mendoakan agar timbangan-timbangan yang dipakai untuk menimbang buah-buah nanti pada saat sudah panen itu dilakukan secara jujur.
Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyyuk wa inni abduka wa nabiyyuk wa innahu da'aka li Makkah wa inni ad'uka lil Madinah bibitni ma da'aka bihi li Makkah wa mithlihi ma'ahu. Kemudian Rasulullah SAW berdoa lagi, ya Allah, sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hamba dan nabimu, begitupun aku hamba dan nabimu. Beliau telah berdoa untuk keberkahan kota Mekah, maka aku berdoa untuk keberkahan kota Madinah dengan doa yang sama. Kemudian beliau memanggil anak kecil yang beliau lihat dan memberikan buah itu kepadanya. Jadi Nabi mendoakan kota Madinah, beliau mengadu dulu sama Allah. Ya Allah, Ibrahim dulu meminta keberkahan kota Mekah. Jadi Nabi Ibrahim ketika ada selesai membangun Ka'bah, beliau meminta kepada Allah agar kota Mekah diberikan keberkahan dari buah-buahan dan segala fasilitas yang ada di sana. Dan kita bisa lihat kota Mekah, Masya Allah, walaupun di sana tidak ada kebun-kebun, tapi buah-buahan yang ada di sana ya kualitas kelas 1 semua. Kalaupun ada yang kualitas bawah itu karena mungkin sudah lama di toko dikeluarin. Tapi buah-buahan di sana adalah buah-buahan yang kualitas baik. Dan untuk hitungan orang-orang di Mekah ya itu murah. Kalau kita mungkin mahal karena mata uang kita yang selisihnya lumayan jauh. Nah di kota Madinah pun sama. Nabi juga Rasulullah SAW juga meminta keberkahan kota Madinah. Maka kata Nabi, salah satu kelebihan keberkahan kota Madinah adalah transaksi jual beli di kota Madinah menurut para ulama itu 2 kali keberkahannya dibanding kota Mekah. Dan ini sampaikan Rasulullah bahwa keberkahan transaksi jual beli di kota Madinah keberkahannya 2 kali dibanding kota Mekah. Itu makanya kenapa banyak di antara teman-teman yang mengurus haji dan umroh suka menyarankan kepada jamaah untuk lebih berbelanja di kota Madinah. Kenapa? Satu, alasannya keberkahan. Yang kedua, biar nanti pada saat ada di kota Mekah, mereka lebih konsentrasi untuk ibadah di Masjidil Haram, baik itu sholat, i'tikaf, tawaf, ataupun umroh. Nah itu menjadi salah satu kenapa kemudian Rasulullah meminta kepada Allah agar keberkahan di kota Madinah ini lebih dibanding kota Mekah untuk perdagangan dan transaksi jual belinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu hadis lagi, Rasulullah SAW dari Muawis bin Afrah, ia berkata, suatu ketika Mu'az bin Afrah mengutusku untuk menemui Rasulullah SAW dengan membawa sebaki, senampan buah korma yang di dalamnya juga terdapat beberapa potong mentimun yang berbulu halus. Beliau sallallahu alaihi wasallam memang sangat menyukai buah timun. Jadi kalau Bapak suka timun, ya berarti sama dengan kesukaan Rasulullah. Rasulullah suka mentimun. Sesampainya aku di rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan nampan yang aku bawa. Saat itu di samping beliau terdapat beberapa perhiasan dari Bahrain yang dihadiahkan kepada beliau. Kemudian beliau menggenggam perhiasan itu dan memberikannya kepadaku. Masya Allah. Rasulullah dibawain korma muda sama timun sama sahabatnya. Begitu diterima makanannya, ternyata di samping beliau ada perhiasan hadiah dari Bahrain. Orang yang mengantarkan makanan ini, senampan kurma dan mentimun ini, justru dikasih oleh Rasulullah SAW segenggam, Pak, segenggam, bukan sebiji, segenggam perhiasan. Ya kalau itu emas segenggam, kira-kira berapa gram? Begitu tidak pedulinya Rasulullah dengan dunia. Makanya kalau ada orang bilang Rasulullah miskin, itu salah, Pak. Rasulullah nggak miskin, Rasulullah itu kaya.
Hanya Rasulullah ketika punya harta habis untuk orang lain. Itu bedanya kita dengan Rasulullah. Siapa bilang Rasulullah miskin? Setiap terjadi perang, ada ghanimah, Rasulullah dapat 5%, bahkan lebih. Dan itu tidak disimpan oleh beliau, itu dibagikan kepada umatnya. Termasuk contoh seperti ini. Ada sahabat yang datang bawa makanan kepada Rasulullah, hanya senampan yang mungkin kalau kita nggak ada nilainya, kurma sama mentimun. Tapi oleh Rasulullah dibalas kebaikan itu dengan segenggam perhiasan. Ya nggak mungkin plastik kayak kita. Kalau dulu mah perhiasannya benar-benar perhiasan Pak, dari emas, dari perak. Kalau kita sekarang kan perhiasannya imitasinya banyak. Dulu ya benar-benar emas dan perak. Maka karena itu ini contoh yang Rasulullah SAW berikan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan hadiah terbaik buat sahabatnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pindah kepada minuman Rasulullah SAW. Walaupun ini kita sudah bahas sebelumnya, tapi ada beberapa poin yang ingin kita bacakan supaya ini menjadi tambahan pengetahuan terhadap kita tentang Rasulullah SAW. Hadis yang pernah kita baca sebelumnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana habbasy syarab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulul barid. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis lagi dingin. Nah, kalau ada yang suka minum es teh manis, ya mirip-mirip Nabi lah, ya, mirip-mirip Nabi lah. Walaupun zaman Nabi belum ada es, musim dingin aja mungkin. Cuma zaman Nabi mungkin kalau para sahabat, para ulama mengatakan dinginnya nggak kayak dingin kita pakai es itu ya, agak dingin-dingin aja. Sukanya minum yang dingin. Bahkan ada yang mengatakan ini salah satu anjuran supaya kita meminum air itu jangan terlalu panas. Makan itu jangan terlalu panas, jadi ditunggu agak dingin sedikit baru kita minum, konsumsi ya. Satu, kalau terlalu panas juga ya lidah kita bisa melepuh ya. Jadi ditunggu agak dingin supaya minumnya juga lebih bermanfaat. Karena itu ini Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada kita, minuman yang dicintai Rasulullah atau disukai Rasulullah adalah minuman yang manis lagi dingin. Kemudian karena hadisnya panjang, saya bacakan terjemahannya saja. Dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, ia berkata, suatu ketika aku dan Khalid bin Walid ya ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an bersama sahabat Nabi Khalid bin Walid ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummul Mukminin Maimunah, salah satu istri Nabi. Sedang aku duduk di kanan Rasulullah. Jadi Abdullah bin Abbas sebelah kanan, sahabat Nabi Khalid bin Walid di sebelah kiri. Setelah beliau meminumnya, karena diberikan air, setelah beliau meminumnya, beliau menawarkan gelas itu kepadaku. Jadi ketika Rasulullah sudah minum, gelas bekas minuman Nabi yang masih ada airnya itu diberikan kepada Ibnu Abbas. Karena kalau di Saudi itu biasa Pak, kalau minum satu gelas itu bareng-bareng ya, kayak joinan ngopi lah Pak alamnya, kayak gitu kira-kira ya Pak. Ya kayak gitu. Di sana itu biasa Pak. Kita habis minum, bahkan minum air kayak Coca-Cola atau apa tuh mereka minum bagi-bagi itu sudah biasa. Mungkin kalau di kita masih jijik ya. Tapi kalau mereka itu sudah biasa, sebagai bukti dekatnya mereka ya, kedekatan mereka. Jadi ketika Rasulullah selesai minum, beliau menawarkan gelas itu kepadaku dan bersabda, minuman ini untukmu. Jadi Rasulullah bilang kepada Ibnu Abbas, minuman ini untukmu, tapi jika engkau mau, maka engkau boleh mendahulukan Khalid. Karena Khalid secara usia lebih tua. Tapi karena posisinya Anas bin Malik, Abdullah bin Anas itu ada di sebelah kanan, maka kebiasaan Rasulullah itu mendahulukan yang sebelah kanan.
Jadi Rasulullah menawarkan dulu kepada anak Abdullah bin Anas, kemudian diberikan kepada, kalau kamu berkenan maka kamu boleh memberikan kepada Khalid bin Walid. Kemudian saat itu beliau berkata, aku tidak akan mendahulukan orang lain atas minuman sisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istilah kita ini tabarruk, Pak. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu jangan kaget, Pak Kiai habis minum berebut tuh santrinya ngambil gelasnya. Karena dulu juga waktu di pondok saya pernah ngalamin juga, Pak Kiai habis makan sengaja Pak Kiai sisain makanannya, kita berebut mau dapat tulangnya, mau dapat apa yang mungkin dapat aja sisa Pak Kiai. Ya kalau dalam istilah ininya tabarruk. Walaupun sebagian mengatakan itu hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi kalau di santri mah tetap aja berlaku sama kiai biasanya. Maka aku tidak akan mendahulukan orang lain atas minuman sisa Rasulullah SAW. Kemudian beliau bersabda, barang siapa diberi rezeki berupa makanan, hendaknya ia berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan kami. Itu doa yang kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana, ya kan? Wa qina adzabannar. Jadi itu kita minta kepada Allah untuk kita diberikan keberkahan dari apa yang kita makan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini dan tambahkanlah kepada kami makanan yang lebih baik darinya. Barang siapa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa susu, hendaknya ia berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini dan tambahkanlah kepada kami nikmat yang serupa dengannya. Kemudian beliau bersabda lagi, tidak ada yang dapat menggantikan kedudukan makanan dan minuman kecuali susu. Ya mungkin maksudnya susu bisa juga mengenyangkan. Nah ini juga salah satu makanan yang oleh Rasulullah tidak boleh ditolak kalau dikasih orang. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadis yang menyebutkan bahwa ada beberapa makanan yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh ditolak ketika kita diberikan oleh seseorang. Senada dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, dalam hadis ini terdapat satu hadis dalam Sahih Bukhari yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuguhi segelas minuman. Kemudian beliau pun meminumnya. Kebetulan saat itu terdapat seorang anak kecil di antara para hadirin yang bersama beliau. Sedangkan beberapa orang tua duduk di sisi kiri beliau. Jadi anak kecilnya di sebelah kanan, di sisi sebelah kirinya orang tua. Maaf Pak, bukan orang tua maksudnya. Ini contoh aja. Saya nggak bilang Bapak orang tua Pak Haji. Jadi contoh aja, di sebelah kiri orang tua, Bapak anak muda ya Pak. Wah Pak Haji masih kecil dong. Contoh aja, di sini anak kecil, di sini orang tua. Sedangkan beberapa orang tua duduk di sisi kiri beliau. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anakku, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan gelas ini kepada orang-orang dewasa yang berada di samping kiriku?" Bayangkan Pak, Rasulullah terhadap anak-anak pun hormatnya luar biasa. Satu, Rasulullah menghormati orang yang ada di sebelah kanannya, dan dia tidak melihat kecilkah dia atau besarkah dia. Tetap dia memberikan hak yang lebih utama terhadap orang yang ada di sebelah kanannya. Maka ditawarkan kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan gelas ini kepada orang-orang dewasa yang berada di samping kiriku?" Anak kecil itu menjawab, "Aku tidak akan mendahulukan orang lain atas gelas minuman bekas Rasulullah SAW." Lalu beliau pun memberikan gelas yang dipegangnya itu kepada anak kecil tersebut, dan anak itu meminum air tersebut. Jadi ini salah satu contoh akhlaknya Rasulullah SAW. Jadi ketika beliau bersama dengan anak kecil, bukan saja mengajaknya mereka bermain, bukan saja menunjukkan kasih sayang yang baik, tapi dalam satu kondisi apapun, misalnya Rasulullah memberikan penghormatan kepada anak-anak. Salah satu contohnya ketika beliau duduk. Jadi ini salah satu sunnah yang diajarkan Nabi, kalau kita sedang dalam satu majelis mau memberikan makanan atau minuman kepada orang lain, maka utamakan yang ada di sebelah kanan kita.
Nanti baru kemudian, kecuali kalau sebelah kanan udah numpuk, sebelah kiri belum pas, sebelah kanannya berarti ma'ruf benar kalau semua makanan diambil, baru kita selesai. Jadi tetap mengutamakan yang ada di sebelah kanan kita untuk kemudian kita berikan kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Ini salah satu sunnah ya. Makanya nanti kalau duduk di sebelah kanannya sesuatuan aja Pak, biar nggak antum sebelah kiri soalnya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian tsumma qala Rasulullah SAW dalam hadis tadi, man amahullahu ta'aman falyaqul Allahumma barik lana. Jadi barang siapa yang diberikan makanan atau mendapatkan rezeki makanan, maka hendaklah dia meminta keberkahan dari makanan tersebut. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berarti Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi makanan oleh Allah, hendaknya ia berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada makanan ini. Tujuan mengucapkan doa ini adalah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada makanan yang didapatkan. Adapun makna keberkahan di sini meliputi banyak hal ya, manfaat gizi yang baik bagi kesehatan tubuh, terhindarnya makanan dari kandungan zat yang terkadang memberikan dampak tidak baik bagi tubuh. Adapun maksud dari kalimat wa amana khairam minhu adalah beliau memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan jenis makanan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Jadi kita bisa meminta makanan yang lebih baik dan lebih bermanfaat dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bab yang ke-33. Parfum Rasulullah SAW, parfum Pak. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, Nabi sangat menyukai parfum. Jadi Nabi itu pencinta parfum Pak. Makanya jangan kaget kalau ke kota Mekah atau Madinah banyak sekali toko parfum. Ya, karena mereka juga mengikuti apa yang menjadi kecintaan Rasulullah SAW. Jadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad berkata, Nabi sangat menyukai parfum sehingga beliau selalu membawa parfum tersebut dalam wadah kecil. Kalau sekarang kan enak Pak, ada botolan kecil ya. Kalau Nabi kan belum ada saat itu. Jadi beliau selalu membawa wadah-wadah kecil yang dipersiapkan untuk digunakan nantinya. Sedangkan parfum yang beliau pilih adalah parfum yang paling wangi. Sedang keringat beliau sendiri juga merupakan wewangian. Jadi keringatnya Nabi saja udah wangi, ditambah parfum pula ya, Masya Allah. Kebayang kalau kita di samping Nabi, merasakan bagaimana wanginya Rasulullah SAW. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. 3 perkara dunia yang aku sukai. Jadi dibuat cinta kepadaku terhadap dunia kepada 3 perkara. Hubbiba. Apa itu? Pertama, an-nisa. Rasulullah itu sangat mencintai wanita. Ya. Makanya Rasulullah nggak pernah zalim sama wanita. Sunnah-sunnah Nabi itu mengajarkan bagaimana kita sebagai laki-laki menghargai seorang wanita. Maka hubbiba ilayya minad dunya an-nisa. Ya, dibuat cinta kepada terhadap dunia terhadap 3. Pertama wanita, yang kedua at-tib. Apa itu? Wewangian, parfum. Yang ketiga waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikannya salat sebagai penyejuk hatiku. Jadi wanita, kemudian wewangian, sama dijadikannya sholat itu menjadi penyejuk hati Rasulullah SAW. Nah, ini juga bisa menjadi latihan kita bagaimana sholat itu menjadi penyejuk hati kita. Karena itu menjadi salah satu nikmat yang dirasakan betul oleh Rasulullah SAW. Rasulullah saja sholat itu menjadi qurratu ayunnya, penyejuk hatinya. Nah, kita juga harusnya menjadikan sholat itu menjadi qurratu ayun kita. Maka salah satu sunnah Nabi itu kalau kita dapat masalah, bukan lari ke diskotik, bukan lari ke tempat-tempat tamasya,
bukan lari ke tempat-tempat yang membuat kita kemudian melupakan Allah. Datang ke masjid, datang ke rumah sejak sholat sunnah 2 rakaat, supaya kita minta kepada Allah, Allah mudahkan urusan kita. Itu yang kita lakukan, dan ini menjadi salah satu kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari An Musa bin Anas bin Malik an abihi qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Dari Abdullah bin Mukhtar dari Musa bin Anas bin Malik dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wadah khusus untuk parfum yang beliau gunakan untuk wewangian. Jadi sukkah itu wadah khusus untuk wewangian Rasulullah. Dia kecil tapi ada penutupnya ya. Kemudian dari An Sumamah ibnu Abdullah qala kana Anas bin Malik la yuruddu tib wa qala Anas inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tib. Dari Sumamah bin Abdullah, ia berkata, Anas bin Malik tidak pernah menolak pemberian berupa minyak wangi. Anas bin Malik juga menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak pemberian minyak wangi. Jadi Nabi kalau dikasih minyak wangi sama sahabatnya, mau dia cocok wanginya atau tidak, diterima Pak. Masalahnya nanti dia kasih orang lain nggak apa-apa, yang penting diterima dulu. Jadi itu minyak wangi kalau dikasih kepada Rasulullah itu nggak pernah nolak. Ya kalau dulu kan minyak wanginya yang murni benar-benar minyak wangi. Kalau sekarang mungkin banyak campuran-campurannya. Nah, ini salah satu hadis lagi dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun la turaddu al-wasaid wad-duhnu wal-laban. Jadi dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang tidak seharusnya ditolak. Jadi kalau orang ngasih kita, disodorkan ke kita, jangan ditolak. Apa itu? Yang pertama, al-wasaid. Apa itu wasaid, Pak? Bantal. Kalau di Saudi itu, di Arab itu kan kalau kita duduk suka ada bantal di samping buat nyandar gitu, Pak. Nah, termasuk mungkin bantal, kalau kita lagi tiduran ada yang ngasih bantal, udah dipakai aja, jangan ditolak. Ya, dikasih. Kata Nabi, 3 yang tidak ditolak ketika kita diberikan oleh seseorang. 1 bantal, yang kedua parfum. Parfum juga kalau ada yang ngasih ya diterima aja Pak, diambil. Yang ketiga susu. Ini juga makanan yang kalau di Jazirah Arabia itu susu ini makanan yang memang sering disuguhkan. Bahkan mereka sudah sudah dibuat dikemas lebih bagus sehingga susu-susu yang ada di sana hampir murni ya susu-susunya. Ketika kita beli ke supermarket yang sudah dibuat dalam kemasan itu, insya Allah lebih murni dari susu yang kita punya. Mereka biasanya memang memaksimalkan kadar susunya. Bahkan kadang-kadang kalau jamaah mau nyobain susu onta, datang aja ke perkebunan onta, minum langsung dari air susunya yang baru diperas. Kalau kuat, ya, ada juga yang nggak kuat, dimintain lagi. Bahkan mohon maaf, air kencing onta juga diminum itu buat obat. Ya. Ada yang pernah minum Pak? Kalau saya nggak berani Pak, takut muntah. Jadi 3 hal itu yang oleh Rasulullah SAW dianjurkan ketika seseorang memberikan hadiah kepada kita, jangan ditolak, diambil. Maka sebenarnya kalau orang ngasih hadiah, terima aja Pak. Mau itu cocok kepada kita atau tidak, karena menerimanya saja itu membuat orang lain bahagia. Jadi kadang-kadang ada juga karena mungkin nggak cocok, udah nggak usah buat kamu aja, jangan Pak, diterima aja. Toh nanti kalau bapak tidak bisa atau ibu tidak
tidak berkenan, tidak cocok dengan hadiah itu, minimal Bapak simpan, Ibu simpan, nanti suatu saat diberikan kepada orang lain. Itu jauh lebih berberkah daripada kita tolak saat hadiah itu diberikan oleh seseorang yang niat baik memberikan hadiah kepada kita. Kemudian An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu. Nah ini nih. Ini jadi masalah sekarang ini kita nih. Saya mau bacain ini nggak enak dibacain hadis ya. Tapi saya bacain aja, nanti kita cerna masing-masing ya. Apa kata hadis ini? Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ini sabda Nabi ya. Parfum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak berwarna. Adapun parfum perempuan adalah yang berwarna dan tidak tercium baunya. Bu, jangan tersinggung ya Bu. Saya baca hadis nih. Kebalik ya. Ya Pak, kebalik ya Pak. Sekarang parfum bapak-bapak ringan baunya, ibu-ibu masih 100 meter udah kecium baunya. Nah Nabi menyarankan parfum laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak berwarna. Adapun parfum perempuan adalah yang berwarna dan tidak tercium baunya. Wah, diganti semua parfum di rumah nih. Artinya gini Bu, parfum itu dipakainya buat suami lah di rumah. Kalau keluar pakai yang biasa-biasa aja, yang penting bau badannya nggak keluar. Kalau di rumah baru tuh pakai parfum yang paling bagus buat suami. Kayak keluar dari rumah, bisa nggak sih ditukar Bu, keluar dari rumah pakai yang biasa-biasa saja, di rumah pakai yang bagus misalnya. Tapi ternyata nggak juga ya, larinya tetap daster juga. Ya, selanjutnya An Abi Utsman An-Nahdi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza u'tiya ahadukum ar-raihan fala yaruddu fa innahu kharaja minal jannah. Ini alasannya kenapa kita tidak menolak parfum itu kalau dikasih seseorang. Dari Abu Utsman An-Nahdi, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian diberi hadiah berupa parfum, janganlah ia menolaknya. Kenapa? Karena wewangian parfum itu berasal dari surga. Jadi yang wangi-wangi itu dari surga, yang bau-bau itu dari neraka. Ya kan kira-kira parfumul mukhalafahnya begitu. Kalau wangi dari surga, yang bau itu dari neraka. Jadi kalau orang ngasih kita parfum jangan ditolak. Kenapa? Karena wewangian itu datangnya dari surga. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ceritanya Umar bin Khattab ya. Waktu itu An Jarir bin Abdullah qala uridtu baina yaday Umar bin Khattab fa alqa Jarir ridaahu wa masya fi izar fa qala lahu khudh ridaak fa qala Umar lil qaum ma raaitu rajulan ahsana ila ma balagana min surati Yusuf radhiyallahu anhu atau min surati Yusuf alaihissalam. Suatu ketika ini Jarir bin Abdullah berkata, suatu ketika aku diminta hadir menemui Umar ibn Khattab. Sesampainya di sana, Jarir melepas selendangnya dan berjalan dengan mengenakan kain sarung. Umar bin Khattab berkata kepada Jarir bin Abdullah, ambil dan pakailah selendangmu. Selanjutnya Umar berkata kepada hadirin, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih sempurna dari Jarir bin Abdullah kecuali Nabi Yusuf alaihissalam.
Jadi Jar ini salah satu sahabat Nabi yang paling ganteng dan paling wangi. Karena takut menjadi fitnah di kalangan sahabat wanita saat itu, maka Umar bin Khattab meminta untuk menutup badannya. Karena waktu itu kalau cerita ini ada kemungkinan pada saat mereka melaksanakan umroh atau haji. Karena yang disebut izar dan rida. Jadi izar itu pakaian bawah yang dipakai oleh kita, ya, kain ihram dipakai bawah. Rida itu kain ihram yang menutup badan kita. Mungkin ridanya jatuh atau tidak sempat dipasang sehingga badannya juga bagus, kemudian wangi badannya juga bagus, sehingga Umar bin Khattab meminta supaya ditutup. Makanya juga pada saat kain ihram khususnya bapak ya, kalau ibu nggak ada masalah, bapak itu auratnya tetap ditutup. Jangan karena kita nggak pakai baju semaunya aja kita kain ihramnya diikat lah. Ada yang kayak gitu Pak, udah kain ihramnya bawa, ini kain ini kelihatan semua gitu. Ditutup, tetap ditutup, jaga kesopanan kita. Makanya salah satu sunnah ketika kita menggunakan kain ihram itu hanya boleh dibuka pundak sebelah kanan pada saat tawaf saja. Sebelum atau sesudah tawaf itu ditutup lagi, karena itu menjaga kesopanan. Bukan berarti ketika kita sudah memakai pakaian itu seenaknya aja kita buka baju, kadang-kadang cuma dililit di leher. Ini kain ihramnya udah jatuh ke bawah pusar, itu nggak menjaga kesopanan. Jadi ketika kita menggunakan kain ihram tetap dijaga. Makanya salah satu cara menggunakan kain ihram itu, bagaimana caranya kain ihram itu menutupi pusar kita. Nah kalau saya agak repot Pak, karena perutnya agak gemuk nih, jadi suka turun. Nah fungsinya rida itu menutupi, kain yang ada di atas ini buat menutupi aurat kita yang terbuka tadi. Jadi kalau nutup kain ihram itu dari pusar sampai di bawah lutut atau di atas mata kaki. Nah, pakaian yang atas ini, rida yang kita gunakan yang bagian atas ini untuk menutupi hal-hal yang bisa menjadi fitnah buat kita. Kita tutup. Makanya ketika kita sudah masuk ke pelataran Ka'bah itu, yang selalu diingatkan oleh pembimbing itu, bahwa Bapak mohon pundak kanannya dibuka, karena cuma saat itu saja disunnahkan untuk ittiba, namanya membuka pundak kanan kita pada saat tawaf. Selesai tawaf kita tutup lagi untuk menjaga kesopanan tadi. Kemudian yang terakhir, masih ada 5 menit ya, gaya bicaranya Rasulullah SAW. Ketika beliau berbicara dengan tutur kata yang singkat. Nah, kita baca hadisnya saja ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah berbicara mendahului kecepatan bicara kalian. Jadi kalau Nabi bicara, ya bicaranya enggak terlalu cepat, sehingga kita yang mendengarnya, sahabat yang mendengarnya bisa paham. Akan tetapi beliau berbicara dengan tutur kata yang singkat namun jelas. Ya. Saya kayak contoh kayak tadi, kalau kamu diberikan hadiah jangan ditolak. Kalau kamu dikasih hadiah 3 hal jangan ditolak. Bantal, kemudian parfum, susu, begitu aja Nabi. Tapi tegas. Akan tetapi beliau berbicara dengan tutur kata yang singkat namun jelas, sehingga mudah diingat oleh siapa yang duduk bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada satu hadis yang lumayan panjang. Nah, kita baca ini aja. Jadi deskripsikan kepadaku, jelaskan kepadaku bagaimanakah gaya bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat ini memberikan penjelasan. Beliau lebih banyak diam dan lebih memilih untuk tidak berbicara pada hal-hal yang tidak penting. Jika beliau berbicara, beliau akan mengawali dan menutup pembicaraan dengan menyebut nama Allah. Pembicaraan beliau singkat namun syarat makna dan hikmah. Tutur katanya singkat dan jelas, tidak berlebih juga tidak kurang. Tidak ada nada keras
dan penghinaan dalam pembicaraan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala meski nikmat itu tidak seberapa. Makanya Nabi itu kalau dapat nikmat yang sering diucapkan Nabi itu dua. Yang pertama, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Yang kedua, beliau mengatakan masya Allah la quwwata illa billah. Jadi ketika beliau mendapat nikmat, apapun itu nikmatnya, kita bangun tidur segar, perasaan kita masya Allah la quwwata illa billah. Kita lagi dapat rezeki banyak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan kalau kita pandai bersyukur ditambah nikmat kita. Jadi kalau kita mensyukuri nikmat sehat, insya Allah badan kita makin sehat. Bagaimana caranya ya? Kalau kita nggak bisa berbuat sesuatu, minimal lisan kita mengucapkan rasa syukur itu. Masya Allah la quwwata illa billah. Itu ada dalam surah Al-Kahfi. Walau dakhrutnya ayatnya. Masya Allah la quwwata illa billah. Kemudian alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurna semua hal-hal yang baik. Nah, itu kita minta kepada Allah. Jadi Rasulullah SAW ketika selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun nikmat itu tidak seberapa. Beliau juga tidak pernah mencela atau memuji makanan. Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Makanya kalau istrinya masak sesuatu yang tidak disenangi oleh Rasulullah, beliau diam. Maka ketika diam, istri-istrinya udah paham ini Nabi nggak suka makanan. Nggak tahu kalau bapak di rumah mungkin lebih mesra lagi ya dipeluk istrinya ya Pak. Kemudian urusan dunia dan segala sesuatu yang terkait dengannya tidak pernah sekalipun membuatnya marah. Jika beliau mendapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebenaran, beliau tidak dapat menahan diri untuk tidak berpihak kepada kebenaran itu. Namun bila yang dilanggar hanya sebatas diri beliau sendiri, maka beliau tidak akan peduli dan membela diri. Jadi kalau urusan akhirat, beliau akan cepat-cepat untuk menegaskan mana yang baik, mana yang benar. Tapi kalau untuk urusan dunia, apalagi untuk pribadi beliau, beliau tidak peduli dan tidak membela diri. Beliau menunjuk sesuatu, beliau akan menunjuk dengan telapak tangannya. Jadi Nabi kalau nunjuk begini Pak. Jadi Nabi itu nunjuk pakai telapak tangan. Kalau kita kan, ya, kalau orang Sunda kalau sopan, ya kan. Nabi pakai telapak tangan. Ini Pak. Ya, itu cara Nabi. Bila beliau kagum terhadap sesuatu, beliau akan membalikkan telapak tangannya. Dia kagum nih dengan ini kopi nih, kagum nih sama kopinya Pak Mas Burhan nih, dibalik tangannya. Dia suka nih kopinya berarti. Ya Bapak jangan bolak-balik tadi tangannya juga. Oh Ustaz ngomong cara kita ya Bapak tunjuk aja, karena kalau untuk urusan tukang nggak bisa pakai begini, harus begini kalau tukang. Jadi, tapi Nabi menunjukkan caranya yang sopan. Kalau dia kagum, dia balik telapak tangannya untuk menunjukkan kekagumannya. Ya. Beliau akan membalikkan telapak tangannya. Beliau berbicara, beliau menyatukan kedua telapak tangan dan meletakkan telapak tangan kanan pada ibu jari sebelah kiri. Jadi kalau Nabi bicara tuh begini Pak. Kadang tangannya dipegang, jadi gini, kadang disatukan gitu sambil ngobrol. Nah kita kan kadang-kadang apalagi nyandar gitu. Ya, kalau Nabi enggak, padahal beliau seorang Nabi. Ya. Ini sifat akhlak Rasulullah SAW. Beliau akan membalikkan telapak tangan. Beliau berbicara, beliau menyatukan kedua telapak tangan dengan meletakkan telapak tangan pada ibu jari sebelah kiri. Bila beliau marah, beliau memalingkan muka. Bila beliau gembira, maka ujung matanya menyipit. Ya, ada yang matanya menyipit Pak kalau ketawa ya. Mirip Nabi tuh. Karena senyum yang terkembang sempurna, tertawa lepas beliau cukup dengan senyum lebar yang memperlihatkan gigi-gigi gerahamnya yang tampak seputih awan. Kalau saya dulu pernah dengar yang mirip senyuman Nabi ini, ya,
Kalau kata Ustaz Adi Hidayat, yang mirip senyuman Nabi dengan mata mengecil ketika senyum, menggigir hamil kelihatan, itu Habib Umar. Kalau Bapak pernah lihat fotonya Habib Umar lagi senyum, kata Adi Hidayat itu mirip senyumannya Nabi. Karena sesuai dengan hadis ini, giginya kelihatan putih, matanya mengecil. Bahkan Nabi itu jarang pakai apa istilahnya kalau yang buat mata itu ya. Nah itu kelihatan seperti menggunakan itu, saking indahnya mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya insya Allah kita semua akan bisa melihat bagaimana senyuman aslinya Rasulullah. Yang penting saat ini kita istiqomah, jalankan sunnah-sunnah Nabi, istiqomah dengan ibadah kita. Kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta supaya kita selalu diberikan hidayah dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, keberkahan untuk diri kita dan keluarga dan lingkungan kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Yang saya bagian ini dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah, untuk memberi makanan juga, buah-buahan, dan juga anak beliau dalam memperlakukan saudaranya atau orang yang berada sekelilingnya. Mudah-mudahan kita bisa mencoba dan melaksanakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustaz. Begitu mari dan sekarang kita tetap saja kajian pada subuh ini dengan kita bacakan kegiatan pada majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Haji. Sama-sama Pak Haji. Siapa? Insyaallah. Siap.